Di sebuah dusun kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan waru, tinggal seorang anak bernama Arif. Arif berumur 12 tahun. Ia yatim sejak 2 tahun lalu. Ibunya meninggal karena sakit dan ayahnya pergi entah kemana sebelum Arif sempat mengenalnya. Sejak saat itu, Arif hidup sendirian di sebuah rumah gubuk yang diwariskan oleh kakeknya. Rumah itu tidak besar, tetapi jendela kayunya selalu menghadap ke jalan setapak yang ramai dilalui tetangga setiap pagi. Meski hidupnya terasa berat, Arif punya kebiasaan yang tak berubah. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyapu halaman, menanak sedikit beras, lalu berjalan menyusuri dusun membawa keranjang kecil. Di dalam keranjang itu biasanya ada roti sisa, beberapa telur, atau buah-buahan yang ia dapat dari pekerjaan serabutan, mengepel rumah tetangga, membantu menanam padi, mengumpulkan kayu bakar. Arif tidak pernah meminta bayaran besar. Senyuman dan doa dari orang-orang yang ia bantu sudah cukup baginya. Tuhan memberi Arif sebuah hati yang mudah mengasih. Mungkin karena ia kehilangan orang tua sejak kecil, ia merasa lebih peka terhadap kesepian. Di dusun itu tinggal beberapa lansia. Pak Karto, pensiunan guru berambut putih yang gemar membaca koran. Bu Siti, wanita rentayang tangan dan suaranya masih lembut meski badannya rapuh. Dan Mbah Saman, seorang lelaki yang hampir tak bisa berjalan tanpa tongkat. Mereka semua memiliki cerita hidup yang panjang, dan seringkali rasa sepi menghinggapi hari-hari mereka. Arif selalu menyempatkan diri mengunjungi satu persatu, bukan karena harus, tapi karena hatinya tak tega melihat mereka sendirian. Suatu pagi, ketika embun masih menempel pada daun padi dan suara ayam belum sepenuhnya bangun, Arif berjalan ke rumah Pak Karto. Ia membawa semangkuk sup jagung yang baru saja ia panaskan. Jalan menuju rumah Pak Karto berliku. Ada sebuah pohon beringin besar yang akarnya menjulur di sepanjang trotoar tanah. Arif melewati beringin itu seperti biasa, memerhatikan jejak-jejak kaki di tanah yang menunjukkan orang-orang lewat malam sebelumnya. Di depan rumah Pak Karto, Arif melihat pintu sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan, lalu masuk setelah mendapat izin. Rumah Pak Karto hangat oleh sinar matahari pagi meski di luar masih dingin. Di meja kecil, koran bertumpuk dan sebuah cangkir teh setengah kosong. Pak Karto duduk di kursi rotan, matanya memandang kosong ke jendela. "Pagi, Pak," sapa Arif sambil meletakkan sup di meja. Pak Karto tersenyum pelan. Wajahnya tua tetapi matanya masih tajam. "Pagi, Nak. Kau datang lebih awal hari ini." Arif duduk di sebelah kursi Pak Karto. Mereka makan sambil berbicara tentang hal-hal sederhana, cuaca, berita desa, buah mangga yang sebentar lagi musimnya akan tiba. Namun dari cara Pak Karto menunduk dan tarik nafasnya yang berat, Arif bisa merasakan ada yang berbeda. Setelah beberapa saat Pak Karto menghela napas panjang. "Aku merasa lelah akhir-akhir ini," katanya. "Kakinya sering sakit. Kadang aku lupa menutup kompor. Kau harus hati-hati kalau menolong warga, Nak. Jadilah anak yang bijak." Arif mengangguk. Ia tahu tubuh Pak Karto mulai lemah. Beberapa pekan lalu, ia sempat menuntun Pak Karto ke pasar dan hampir saja terpeleset pada tangga. Sejak itu, Arif selalu menawarkan lengannya tiap kali mereka pergi bersama. Selesai dari rumah Pak Karto, Arif melanjutkan tugasnya. Ia menuju rumah Bu Siti. Rumah Bu Siti lebih kecil, berdekatan dengan kebun bunga. Di sana Bu Siti sedang menyapu halaman. Rambutnya putih, tetapi suaranya tetap lembut. "Arif, datanglah duduk sebentar," ujar Bu Siti. "Kau sudah makan?" Arif tersenyum. "Sudah, Bu. Saya tinggal menaruh beberapa sayur di dapurmu, Bu. Kau ingin saya belikan apa lagi hari ini?" Bu Siti mengelap tangannya dan menatap Arif. "Hati-hati, Nak. Semalam listrik sering mati. Lampu saya bermasalah." Arif berjanji akan memeriksa lampu Bu Siti setelah membantu Mbah Saman. Ia pun segera bergegas menuju rumah Mbah Saman yang terletak di ujung gang. Mbah Saman terkenal sebagai orang yang keras kepala, tetapi ia juga bijak. Saat Arif sampai, Mbah Saman sedang duduk di beranda, memegang tongkatnya. "Ah, Arif," gumam Mbah Saman. "Bawakan aku obat pekat itu, sudah habis." Arif mengambil obat yang dimaksud dari laci kecil di dapur Mbah Saman. Mereka berbicara tentang musim tanam dan benih padi yang harus disemai. Percakapan itu ringan, namun Arif merasakan sesuatu yang mengganjal. Senyum Mbah Saman hari itu terlihat dibuat-buat. Sesampainya di rumah, Arif menata barang-barangnya. Ia mencuci piring, menjemur pakaian, dan memastikan semua rapi. Malam itu ia duduk di teras sambil menatap bintang. Di desa, bintang selalu tampak lebih terang karena sedikit lampu. Arif memikirkan nasibnya.
hidup tanpa orang tua, tinggal di rumah tua, pekerjaan yang tak menentu. Namun ketika ia mengingat senyum lansia-lansia di dusun, hatinya merasa hangat, membantu mereka memberi arti pada hari-harinya. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil mengubah ritme biasa Arif. Saat ia hendak mengantarkan obat untuk Pak Karto, ia mendapati pintu rumah salah satu tetangga Pak Agus terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara berdehem dan ada bau asap tipis. Tanpa pikir panjang, Arif berlari masuk. Di dapur, kompor gas menyala tanpa api yang kuat karena regulatornya longgar, dan wajan berisi minyak mulai mengeluarkan asap. Arif cepat mematikan kompor, membuka jendela untuk mengeluarkan asap, lalu mencari kain basah untuk menutup wajan. Ia menenangkan Pak Agus yang ketakutan, lalu memanggil beberapa tetangga. Berkat kesigapannya, kebakaran kecil berhasil dicegah. Tetangga-tetangga memberi pujian, tetapi Arif hanya tersenyum malu. Bagi Arif, membantu adalah hal yang harus dilakukan, bukan sesuatu untuk dipuji. Peristiwa itu membuat Arif sadar bahwa menjadi penolong bukan hanya soal memberi makanan atau menuntun yang lemah. Kadang, menjadi penolong berarti sigap melihat bahaya, berani mengambil tindakan, dan tetap tenang saat orang lain panik. Sejak hari itu, beberapa warga mulai percaya pada kemampuan Arif. Mereka sering memintanya membantu mengawasi anak-anak, memperbaiki pagar yang rusak, atau mengantar seseorang ke klinik. Namun tidak semua orang mudah percaya. Ada juga yang menganggap Arif masih anak-anak dan seharusnya bermain saja. Kata-kata itu kadang menusuk, tetapi Arif memilih untuk tidak balas. Ia lebih memilih bekerja dan membuktikan dengan tindakan. Malam-malam ketika sepi, Arif menulis di buku catatan kecil warisan ibunya. Ia menulis doa, harapan, dan juga daftar tugas yang harus diselesaikan esok hari. Menulis membuatnya merasa dekat dengan ibunya yang dulu juga suka menulis resep-resep sederhana. Suatu sore, ketika hujan turun ringan dan jalanan menjadi licin, seorang perempuan muda yang kembali dari kota berhenti di depan rumah Arif. Dia adalah Mila, sepupu jauh yang datang untuk memeriksa kondisi desa. Mila melihat Arif yang tengah menutup atap yang bocor dengan kain terpal. Mata Mila berkaca-kaca saat mengetahui Arif tinggal sendiri. Ia menawarkan bantuan, makanan, sedikit uang, dan ajakan agar Arif tinggal sementara di rumahnya di kota. Tetapi Arif menolak dengan lembut. "Terima kasih Kak Mila," kata Arif. "Tapi rumah ini milik kakekku. Banyak lansia di sekitar sini yang butuh bantuan. Kalau aku pergi, siapa yang akan menolong mereka?" Mila terdiam. Ia melihat keteguhan di wajah Arif, bukan sekadar keras kepala, melainkan tanggung jawab yang tumbuh dari pengalaman kehilangan. Dengan rindunya kota dan kenyamanan yang ditawarkan, Mila tahu keputusan Arif tidak mudah. Ia pun hanya tersenyum, memberi sekantong beras dan beberapa baju hangat, lalu berjanji akan sering datang. Malam itu, ketika hujan reda, Arif duduk dengan secangkir teh hangat. Ia memandang ke arah jalan setapak yang kini basah dan mengkilap. Disinilah ia tumbuh, di antara tawa anak-anak, cerita lansia, dan rutinitas sederhana. Ia tidak punya banyak harta, tetapi ia punya keberanian, ketulusan, dan keinginan kuat untuk menjadi penolong bagi orang-orang di sekitarnya. Pikiran-pikiran tentang masa depan masih samar, tetapi satu hal ia tahu pasti. Ia akan terus berjalan di jalan setapak itu, membawa keranjang kecilnya dan siap menolong kapanpun dibutuhkan. Malam yang tenang, angin berbisik lembut melalui daun bambu. Di dalam rumah kecilnya, Arif menutup buku catatannya, mengucap doa yang dipelajarinya dari ibu, dan menaruh lampu minyak di meja. Di luar, lampu-lampu kecil di rumah tetangga menyala satu persatu. Esok akan datang tantangan baru. Mungkin sebuah ujian, mungkin sebuah kesempatan. Namun Arif siap, bukan karena ia tak takut, tetapi karena ia tahu bahwa penolong sejati bukanlah orang yang tidak pernah gentar, melainkan orang yang tetap melangkah meski gentar. Hari-hari di dusun itu terus berjalan seperti biasa. Matahari masih terbit di balik pepohonan kelapa, ayam berkokok di pagi buta, dan suara anak-anak sekolah memecah kesunyian jalanan tanah yang lembab. Namun bagi Arif, minggu itu terasa berbeda. Awan mendung mulai sering menggantung, hujan turun hampir setiap sore, dan angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Sejak awal musim hujan datang, Arif mulai lebih sibuk dari biasanya. Banyak rumah warga yang bocor, jalanan berlumpur, dan kebun sayur milik Bu Siti terendam air. Ia pergi dari satu rumah ke rumah lain membantu memperbaiki genting, membersihkan parit, dan menjemur pakaian yang basah. Meski tubuhnya lelah,
Arif selalu tersenyum setiap kali orang-orang mengucapkan terima kasih. Suatu pagi, ketika hujan baru saja reda, Arif berjalan ke rumah Mbah Saman. Ia membawa termos kecil berisi teh hangat dan roti pisang buatan Bu Siti. Namun saat tiba di sana, Arif mendapati sesuatu yang tak biasa. Pintu rumah Mbah Saman tertutup rapat, jendela juga terkunci, dan tidak terdengar suara dari dalam. Biasanya Mbah Saman sudah duduk di beranda sambil menyapu atau memanggil Arif dari jauh. Arif mengetuk pintu beberapa kali. "Mbah, ini Arif," panggilnya. "Saya bawakan teh hangat, Mbah." Tidak ada jawaban. Arif menunggu sebentar, lalu mencoba mengetuk lebih keras. Setelah beberapa kali memanggil dan tetap tidak ada sahutan, Arif mulai cemas. Ia berjalan ke sisi rumah, menemukan celah di jendela dapur yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati ia mengintip ke dalam. Di lantai, terlihat tongkat kayu milik Mbah Saman tergeletak. Tanpa pikir panjang, Arif berlari memanggil Pak Karto dan beberapa tetangga. Mereka segera mendobrak pintu, dan ternyata benar. Mbah Saman terbaring di lantai ruang tengah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan napasnya terengah. Arif segera mengambil air hangat dan membantu warga mengangkat tubuh tua itu ke tempat tidur. Seorang tetangga yang biasa membantu di puskesmas datang dan memeriksa. Beliau pingsan. Mungkin karena kurang makan dan kelelahan, kata tetangga itu. "Kita harus membawanya ke klinik segera." Arif menatap wajah Mbah Saman. Dadanya terasa sesak. Ia teringat beberapa hari terakhir, Mbah Saman memang tampak lemah, tapi selalu bilang, "Tidak apa-apa." Mungkin karena tidak ingin merepotkan, Arif menggenggam tangan tua itu, dingin dan bergetar. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil membawa Mbah Saman ke klinik desa dengan sepeda motor roda 3 milik Pak Agus. Arif ikut duduk di samping, memegangi payung, agar hujan tidak membasahi tubuh Mbah Saman. Sepanjang jalan, ia berdoa dalam hati agar Mbah Saman selamat. Di klinik, dokter mengatakan bahwa kondisi Mbah Saman cukup parah. Ia mengalami demam tinggi dan tekanan darah turun. Butuh waktu untuk pulih. Arif menginap di ruang tunggu malam itu. Ia tidak mau pulang sebelum tahu kabar Mbah Saman membaik. Hujan turun deras malam itu. Atap klinik berdentum setiap kali air menimpa sengnya. Arif duduk di kursi kayu, menggenggam selimut lusuh, menatap jendela yang dipenuhi embun. Dalam hatinya ia merasa takut. Ia sudah kehilangan orang tua, dan kini takut kehilangan orang tua lain yang ia sayangi. Beberapa jam kemudian, Bu Siti datang membawa bubur. Ia menatap Arif dengan mata lembut. "Kau sudah seperti anak bagi kami semua, Nak," katanya pelan. "Tapi kau juga harus ingat untuk menjaga dirimu. Kau tidak bisa membantu siapapun kalau kau sakit." Arif mengangguk pelan. "Saya tidak apa-apa, Bu. Asal Mbah Saman bisa sembuh." Bu Siti menepuk bahunya. "Kau anak baik, Arif. Tuhan pasti melihat hatimu." Keesokan paginya hujan berhenti. Matahari menembus awan tipis, dan sinarnya memantul di genangan air. Kabar baik datang. Mbah Saman mulai sadar. Ia menatap Arif dengan lemah, lalu tersenyum. "Arif, kau menolongku lagi, ya?" katanya dengan suara serak. Arif tersenyum, menahan air mata. "Mbah cuma butuh istirahat. Saya jaga rumah Mbah sementara." Mbah Saman menggenggam tangan Arif. "Kau seperti anakku sendiri. Jangan berhenti menolong, Nak. Tapi ingat, penolong juga perlu ditolong. Jangan simpan semua beban sendirian." Kata-kata itu menancap di hati Arif. Selama ini, ia memang tidak pernah benar-benar berpikir tentang dirinya sendiri. Ia sibuk membantu, tapi sering lupa bahwa ia juga manusia, yang bisa lelah, lapar, dan butuh teman bicara. Beberapa hari setelah Mbah Saman pulang, desa kembali diguyur hujan lebat. Kali ini lebih besar dari biasanya. Air parit meluap, beberapa rumah di pinggir sawah terendam. Orang-orang mulai panik. Arif yang melihat dari rumahnya segera berlari membawa ember dan cangkul. Ia membantu menggali saluran air, memindahkan barang-barang warga yang terendam. Namun di tengah hujan deras itu, kakinya terpeleset di tanah licin. Ia jatuh dan kakinya terkilir. Sakitnya menusuk. Tapi Arif menggigit bibir, menahan rasa nyeri. Ia tetap berusaha berdiri dan melanjutkan pekerjaan. Beberapa orang yang melihat langsung menolongnya. "Arif, kau harus istirahat dulu," teriak Pak Agus. "Tapi rumah Bu Siti hampir kebanjiran," balas Arif, berusaha berdiri. "Biar kami yang lanjut," jawab Pak Karto. "Kau sudah banyak membantu. Sekarang giliran kami menolongmu." Kata-kata itu membuat Arif terdiam. Ia duduk di tepi jalan, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Untuk pertama kali, ia merasa hangat meski tubuhnya menggigil, bukan karena hujan, tetapi karena hatinya tersentuh.
Ia melihat para warga bekerja bersama. Pak Karto menggali parit, Bu Siti memindahkan barang, bahkan anak-anak muda membantu membawa pasir. Semua bergerak karena semangat gotong royong yang dulu perlahan pudar, kini hidup kembali. Saat malam tiba, banjir mulai surut. Rumah-rumah memang basah, tapi tidak ada yang rusak parah. Arif berbaring di tempat tidurnya dengan kaki diperban. Ia tersenyum meski tubuhnya lelah. Dari jendela, ia bisa melihat lampu rumah-rumah tetangga menyala dan terdengar tawa kecil. Suara kehidupan yang kembali pulih setelah badai. Beberapa hari kemudian, warga desa mengadakan doa bersama sebagai tanda syukur. Semua berkumpul di balai dusun. Mbah Saman duduk di kursi roda, Bu Siti membawa kue, Pak Karto membaca doa. Saat giliran Arif diminta bicara, ia sempat gugup. Tapi kemudian ia berdiri, menatap semua wajah yang pernah ia tolong, dan berkata dengan suara bergetar. Dulu saya pikir menjadi penolong itu berarti harus kuat dan tidak boleh minta bantuan. Tapi sekarang saya tahu, menjadi penolong juga berarti mau membuka hati, supaya orang lain bisa ikut menolong kita. Kita semua saling membutuhkan. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Ruangan itu hening sejenak, lalu semua orang bertepuk tangan. Beberapa mata berkaca-kaca, termasuk Arif. Malam itu, setelah acara selesai, Arif berjalan pulang di bawah langit yang cerah. Bulan tampak bulat dan terang, memantulkan cahaya di genangan air yang tersisa. Jalan setapak yang dulu becek kini mulai kering. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Arif berhenti sejenak, memandang ke arah rumah-rumah yang kini tampak damai. Teringat kata-kata Mbah Saman. Penolong juga perlu ditolong. Ia tersenyum. Kini ia mengerti, hidup bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang menerima kasih dan kebaikan dari orang lain. Dengan langkah pelan, ia kembali ke rumah kecilnya. Di meja, buku catatan milik ibunya masih terbuka. Ia menulis dengan huruf sederhana. Hari ini aku belajar sesuatu. Hujan bisa membuat jalan licin dan sungai meluap, tapi hujan juga membuat tanah subur dan bunga tumbuh kembali. Seperti hidup, kadang menyakitkan, tapi selalu membawa pelajaran. Arif menutup buku itu, meniup lampu minyak, dan berbaring dengan hati yang tenang. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak orang yang bisa ia bantu. Masih banyak cerita yang akan ia temui. Namun malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Arif merasa tidak lagi sendiri. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Keluarga dusun yang saling menjaga dan saling menolong. Dan di luar sana, suara jangkrik bernyanyi pelan, seperti melantunkan doa syukur untuk anak yatim kecil yang telah mengajarkan arti kebersamaan kepada semua orang di sekitarnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak banjir besar melanda dusun kecil itu. Musim hujan mulai berakhir, dan dedaunan yang dulu berguguran kini tumbuh hijau kembali. Sungai yang sempat meluap kini tenang, mengalir jernih di antara batu-batu kecil. Bagi Arif, hari-hari setelah itu terasa lebih ringan. Bukan karena pekerjaannya berkurang, tapi karena ia tidak lagi merasa menanggung semuanya sendirian. Kini banyak warga yang ikut membantu setiap kali ada kesulitan. Meski begitu, kehidupan Arif tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah kecil peninggalan kakeknya, masih menulis di buku catatan tua, dan masih rutin mengunjungi para lansia di sekitar dusun. Namun ada satu hal yang mulai ia pikirkan belakangan ini. Pendidikan. Arif memang sudah lama tidak sekolah. Sejak ibunya meninggal, ia berhenti di kelas 4 SD karena tidak ada biaya. Waktu itu ia berpikir sekolah tidak begitu penting, yang penting bisa bertahan hidup. Tapi semakin sering ia membantu orang-orang, semakin ia sadar bahwa pengetahuan juga bentuk pertolongan. Ia ingin bisa membaca lebih banyak, menulis surat dengan rapi, dan mungkin suatu hari menjadi seseorang yang bisa mengajar anak-anak kecil di dusun. Suatu pagi, ketika Arif membantu Pak Karto menyapu halaman, Pak Karto memandangnya lama-lama. "Arif," katanya dengan suara lembut, "kau masih ingin sekolah?" Arif terkejut. Ia menatap wajah tua itu, lalu menunduk pelan. "Entahlah, Pak. Saya sudah terlalu lama berhenti. Lagi pula, siapa yang mau menerima anak seperti saya di sekolah?" Pak Karto tersenyum kecil. "Jangan bilang begitu. Sekolah tidak pernah menutup pintu untuk siapapun yang mau belajar. Kau tahu, dulu aku juga pernah hampir berhenti sekolah karena harus membantu orang tuaku di ladang. Tapi guruku waktu itu berkata, ilmu adalah bekal yang tidak akan pernah habis meski kau membaginya 1000 kali." Kata-kata itu menancap di hati Arif. Ia diam lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, mungkin saya memang harus belajar lagi." Pak Karto menepuk bahunya. "Bagus,
Kebetulan sekolah dasar lama di ujung desa itu akan dibuka kembali. Pemerintah desa sedang mencari relawan untuk membersihkan dan memperbaikinya. Kalau kau mau, kau bisa ikut membantu. Siapa tahu dari situ terbuka jalan untukmu sekolah lagi. Hari itu juga Arif berangkat ke sekolah lama itu. Bangunannya sudah lama kosong. Dindingnya mulai mengelupas, kaca jendelanya pecah, dan halaman dipenuhi rumput liar. Di papan nama depan masih tertulis samar, SD Negeri Harapan Jaya, catnya pudar, tapi nama itu tetap terlihat gagah di bawah cahaya matahari. Bersama beberapa warga muda, Arif mulai bekerja. Mereka mencabut rumput, membersihkan bangku-bangku berdebu, dan mengecat ulang tembok yang kusam. Sambil bekerja, Arif membayangkan bagaimana sekolah itu dulu ramai dengan tawa anak-anak. Ia bahkan sempat menemukan sebuah buku tulis lusuh di bawah meja, berisi coretan anak kecil bertuliskan, "Cita-citaku ingin jadi guru." Hari berganti hari, sekolah lama itu perlahan hidup kembali. Dindingnya kini putih bersih, halaman ditanami bunga, dan suara burung mulai datang setiap pagi. Pemerintah desa akhirnya mengumumkan bahwa sekolah itu akan dibuka untuk anak-anak kurang mampu, termasuk anak-anak yatim atau yang putus sekolah. Ketika pengumuman itu disampaikan di balai desa, Arif menunduk. Ia tak berani berharap terlalu tinggi, tapi dalam hatinya ada nyala kecil yang mulai tumbuh. Malam itu Bu Siti datang ke rumah Arif membawa selembar kertas. "Ini nak, Pak Karto suruh aku kasih ini padamu," katanya sambil menyerahkan surat. Arif membuka lipatannya perlahan. Di dalamnya tertulis, "Kepada Arif bin Suyono, kami mengundang untuk mengikuti program belajar sore di SD Negeri Harapan Jaya sebagai siswa khusus. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari masa depan yang besar." Arif terdiam. Tangannya gemetar. "Bu, ini maksudnya saya boleh sekolah lagi?" Bu Siti tersenyum. "Iya nak, kau pantas mendapatkannya. Semua orang di desa tahu kau anak yang baik. Kau menolong kami tanpa pamrih. Sekarang giliran kami menolongmu." Air mata Arif menetes tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk surat itu seperti memeluk harapan yang sudah lama hilang. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia menatap lampu minyak di meja, membayangkan dirinya duduk di kelas lagi, menulis, membaca, dan mungkin suatu hari mengajar orang lain. Beberapa minggu kemudian, kegiatan belajar sore dimulai. Arif datang dengan baju bersih, buku catatan baru yang dibelikan Bu Siti, dan semangat yang berdebar. Ia duduk di barisan paling depan bersama beberapa anak yang lebih muda darinya. Guru yang mengajar adalah Pak Karto sendiri. Meski sudah tua, suara Pak Karto masih tegas dan penuh semangat. "Ilmu bukan hanya untuk anak muda," kata Pak Karto di depan kelas. "Selama kita punya keinginan untuk belajar, kita tetap murid kehidupan." Arif belajar dengan sungguh-sungguh. Ia membaca dengan hati-hati, mencatat setiap kata yang belum ia pahami, dan bahkan membantu teman-temannya yang kesulitan. Dalam beberapa bulan, ia menjadi salah satu murid paling rajin di kelas itu. Setiap kali ia berhasil menulis atau menjawab soal dengan benar, hatinya bergetar bahagia. Ia seperti menemukan kembali bagian dirinya yang dulu hilang. Suatu sore setelah kelas selesai, Arif duduk di tangga sekolah sambil menatap langit senja. Di sampingnya Pak Karto datang membawa 2 gelas teh hangat. "Arif," katanya, "kau tahu mengapa aku minta kau ikut belajar di sini?" Arif menatapnya penasaran. "Kenapa, Pak?" Pak Karto tersenyum lembut. "Karena aku ingin kau menjadi contoh. Kau bukan hanya menolong dengan tanganmu, tapi juga dengan pengetahuanmu. Suatu hari nanti, aku ingin kau jadi penerusku. Mengajar anak-anak di dusun ini." Arif tertegun. "Saya jadi guru?" "Kenapa tidak?" jawab Pak Karto. "Kau punya hati yang tulus, dan itu hal paling penting untuk seorang pengajar." Kata-kata itu menggetarkan hati Arif. Ia tak menjawab, hanya menatap matahari yang mulai tenggelam. Di sana, warna jingga bercampur dengan cahaya lembut, seperti menggambarkan masa depan yang perlahan terbuka untuknya. Beberapa hari kemudian, sekolah itu mendapat kunjungan dari seorang petugas pendidikan dari kota. Petugas itu terkejut melihat semangat para murid, terutama Arif yang paling rajin. Ia berbicara dengan Pak Karto dan berjanji akan membantu menyediakan buku-buku tambahan serta alat tulis. Arif tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi ia senang melihat senyum di wajah Pak Karto setelahnya. Malam itu, Pak Karto datang ke rumah Arif dengan kabar gembira. "Arif," katanya dengan mata berbinar, "kau diterima untuk mengikuti pelatihan literasi desa di kota selama 2 minggu. Pemerintah desa akan menanggung semua biayanya." Arif tertegun. "Saya ke kota untuk belajar?" "Iya," jawab Pak Karto sambil menepuk bahunya. "Kau akan belajar cara mengajar anak-anak kecil, cara menulis dengan baik,
dan cara membuat kegiatan membaca di desa. Kau pantas mendapatkannya. Arif menatap surat undangan di tangannya. Ia tak pernah membayangkan bisa pergi sejauh itu. Tapi di balik rasa gugupnya, ia tahu satu hal. Ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang dusun kecil yang telah menjadi rumah, tentang orang-orang yang telah ia tolong, dan yang kini menolongnya kembali. Malam itu, Arif menulis lagi di buku catatannya. Aku akan berangkat besok. Aku takut, tapi aku juga senang. Mungkin ini langkah pertama menuju cita-citaku. Aku ingin kembali dan mengajar di sekolah ini, supaya anak-anak lain tahu bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Keesokan paginya, seluruh warga berkumpul untuk melepas keberangkatannya. Bu Siti membawa bekal nasi dan telur rebus. Mbah Saman memberi doa, dan Pak Karto menepuk pundaknya dengan bangga. Pergilah nak, kata Pak Karto. Bawa nama dusun ini dengan baik. Kau bukan lagi hanya penolong di sini. Kau sudah menjadi harapan kami. Arif tersenyum, matanya basah. Ia menatap jalan panjang di depan. Jalan yang sama yang dulu ia lewati setiap pagi membawa keranjang kecil berisi roti dan telur. Kini, ia melangkah dengan tas di punggung dan harapan besar di dada. Dan saat bus kecil itu perlahan menjauh dari dusun, Arif menatap keluar jendela, melihat sawah, sungai, dan rumah-rumah sederhana yang kini terasa seperti bagian dari dirinya. Dalam hatinya, ia berjanji, ia akan kembali membawa ilmu dan menerangi tempat yang pernah mengajarkan arti kebaikan. Itulah awal dari perjalanan baru Arif. Anak yatim yang dulu hanya ingin menolong orang-orang tua di sekitarnya, kini mulai belajar menolong dengan cara yang lebih besar. Dengan pengetahuan dan cahaya dari sekolah lama yang kembali hidup, karena hatinya yang tulus. 2 minggu terasa seperti 2 bulan bagi Arif. Perjalanan ke kota membuka matanya terhadap dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jalan-jalan besar yang penuh kendaraan, gedung-gedung tinggi yang seakan menyentuh langit, dan orang-orang yang berjalan cepat seolah waktu mengejar mereka. Awalnya Arif merasa canggung. Ia anak desa yang sederhana, dengan pakaian yang tak semewah peserta lain. Namun semangat dan senyum tulusnya membuatnya cepat diterima. Pelatihan literasi desa yang diikutinya diadakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Di sana, Arif belajar cara mengajar anak-anak membaca dan menulis, mengenal huruf dengan permainan, serta membuat kegiatan belajar menjadi menyenangkan. Ada juga pelatihan tentang kepemimpinan, komunikasi, dan pentingnya menjaga budaya lokal. Setiap malam, setelah kelas selesai, Arif sering menulis di buku catatan kecilnya. Ia menulis hal-hal baru yang ia pelajari, tapi juga tentang kerinduan pada dusunnya, pada Pak Karto, Bu Siti, Mbah Saman, dan anak-anak kecil yang sering memanggilnya di jalan. Ia sadar kota mungkin punya banyak kemajuan, tapi hatinya tetap tertambat pada kampung kecil tempat ia tumbuh. Suatu sore, menjelang akhir pelatihan, pembimbing mereka, seorang guru bernama Ibu Ratna, mendekati Arif. Kau berbeda dari peserta lain, kata Ibu Ratna sambil tersenyum. Kau tidak hanya belajar, tapi benar-benar ingin membawa perubahan. Arif menunduk malu. Saya hanya ingin orang-orang di desa saya bisa merasakan hal yang sama, Bu. Bisa membaca, menulis, dan bermimpi lagi. Ibu Ratna menatapnya dengan penuh bangga. Kalimat itu sangat berharga, Arif. Ingatlah, ilmu yang tidak dibagikan adalah cahaya yang disembunyikan. Saat kau kembali nanti, bawalah cahaya itu. Kata-kata itu menjadi bekal penting bagi Arif. Ketika pelatihan selesai, ia menerima sertifikat sederhana, tapi nilainya jauh lebih besar dari selembar kertas. Ia pulang dengan hati yang bersemangat, membawa beberapa buku bacaan sumbangan dari lembaga tersebut, dan cita-cita baru. Membuka Taman Baca Desa Harapan. Ketika bas yang ditumpanginya memasuki dusun, udara segar menyambutnya. Sawah menghijau di kiri kanan, dan suara jangkrik mulai terdengar meski hari masih sore. Begitu bus berhenti di depan warung kecil, Arif langsung turun, disambut oleh wajah-wajah yang dirindukannya. Arif, kau sudah pulang, seru Bu Siti sambil melambaikan tangan. Pak Karto datang dengan langkah pelan, menepuk bahu Arif dengan bangga. Selamat datang kembali, nak. Bagaimana kotanya? Besar sekali, Pak. Tapi tidak seindah desa ini, jawab Arif sambil tersenyum. Semua tertawa. Malam itu warga berkumpul di balai dusun. Arif bercerita tentang apa yang ia pelajari di kota, menunjukkan buku-buku yang ia bawa, dan menjelaskan rencananya untuk membuat taman baca di sekolah lama yang kini sudah direnovasi. Tempatnya bisa jadi untuk anak-anak sore belajar membaca
dan malam hari untuk bapak ibu yang mau belajar menulis atau membaca surat. Jelas Arif penuh semangat. Semua warga setuju. Mereka pun gotong royong membangun rak dari kayu bekas, membersihkan ruang kelas yang kosong, dan mengecat ulang papan tulis. Anak-anak berlarian dengan gembira, sementara para orang tua membantu membawa meja dan kursi. Dalam beberapa hari saja, sekolah lama itu kembali ramai. Kali ini bukan hanya dengan suara belajar formal, tapi dengan tawa, lagu, dan cerita. Taman Baca Desa Harapan akhirnya berdiri. Arif menjadi pengelola sekaligus pengajar. Ia mengajari anak-anak membaca dengan permainan kartu huruf, mengajak mereka menulis cerita tentang kehidupan di desa, dan bahkan membuat lomba kecil setiap minggu. Untuk para orang tua, Arif mengadakan kelas malam, membantu mereka belajar menulis nama sendiri, membaca surat dari anak-anak mereka yang merantau, dan menulis pesan sederhana. Salah satu momen paling mengharukan terjadi ketika Bu Siti akhirnya bisa menulis namanya sendiri dengan pena. Tangannya gemetar, tapi senyumnya tak pernah hilang. "Lihat Arif," katanya dengan mata berbinar. "Sekarang aku bisa menulis surat untuk anakku di luar kota tanpa minta tolong orang lain." Arif tersenyum bangga. Ia merasa semua perjuangannya terbayar. Namun, tak lama setelah taman baca itu berjalan, kabar duka datang. Pak Karto jatuh sakit. Tubuhnya yang sudah tua tidak sekuat dulu. Ia dirawat di rumah, dijaga oleh warga dan Arif yang hampir setiap malam menemaninya. Suatu malam, di tengah suasana tenang, Pak Karto memanggil Arif duduk di sampingnya. "Arif," suaranya pelan tapi jelas, "aku bangga padamu. Kau sudah membuat impianku hidup kembali." Arif menunduk menggenggam tangan tua itu. "Jangan bicara begitu, Pak. Pak Karto masih harus mengajar lagi nanti." Pak Karto tersenyum lembut. "Mungkin aku tidak akan lama lagi di sini, tapi aku tenang, karena aku tahu sekolah ini akan terus hidup bersamamu. Jangan takut berjalan sendirian, nak. Tuhan selalu menjaga orang yang tulus." Air mata Arif menetes, tapi ia berusaha tersenyum. "Saya janji, Pak, sekolah ini tidak akan mati. Saya akan terus ajarkan anak-anak seperti yang Pak Karto ajarkan saya." Beberapa hari kemudian, Pak Karto berpulang dengan tenang. Seluruh dusun berduka, terutama Arif. Tapi dari kesedihan itu lahir semangat baru. Ia tahu, cara terbaik untuk menghormati gurunya adalah dengan melanjutkan perjuangan itu. Bulan demi bulan berlalu. Taman Baca Desa Harapan tumbuh menjadi tempat yang dicintai banyak orang. Anak-anak datang setiap sore membawa buku-buku yang mereka pinjam. Beberapa pemuda yang dulu merantau mulai pulang dan menawarkan bantuan. Bahkan dari kota datang relawan yang mendengar kisah tentang seorang anak yatim yang membangun taman baca di desanya. Arif tidak pernah menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya merasa sedang meneruskan kebaikan yang pernah diterimanya. Ia belajar bahwa menolong tidak selalu dengan tenaga atau uang. Kadang dengan ilmu, kadang dengan kata, dan kadang cukup dengan hadir bagi orang lain. Suatu hari, ketika senja mulai turun, Arif berdiri di halaman sekolah lama itu. Di depannya, anak-anak tertawa membaca cerita rakyat yang ia bacakan. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga dari kebun Bu Siti. Langit berwarna jingga keemasan, dan di antara cahaya itu, Arif merasa seolah melihat sosok Pak Karto tersenyum di kejauhan. Ia menatap ke arah papan nama di depan sekolah. Cat putih baru dengan tulisan besar. Taman Baca Harapan. Cahaya dari anak yatim desa ini. Arif tersenyum. Ia teringat semua yang telah ia lalui. Kesepian, kehilangan, hujan, banjir, dan perjuangan. Semua itu bukanlah ujian untuk melemahkannya, melainkan jalan untuk membentuknya. Malamnya, sebelum tidur, ia menulis di buku catatan peninggalan ibunya. "Dulu aku berpikir aku hidup sendirian, tapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia hanya mengajarkan cara agar aku bisa melihat kasih sayang lewat tangan orang lain. Kini aku tahu, menjadi penolong bukan berarti tidak punya kesedihan, tapi tetap memilih memberi cahaya, meski diri sendiri pernah hidup dalam gelap." Ia menutup buku itu, meniup lampu minyak, dan tersenyum dalam gelap. Dari luar, suara anak-anak yang masih tertawa di jalan terdengar samar. Arif menatap langit dari jendela kecil di rumahnya. Di sana, bintang-bintang berkelip, seolah menulis pesan untuknya. Bahwa meski hidupnya penuh perjuangan, setiap langkahnya telah menjadi terang bagi banyak orang. Dan di sanalah kisah Arif berlanjut. Bukan lagi sekadar anak yatim yang menolong, lansia, tapi sang pembawa cahaya yang menyalakan harapan di setiap hati di dusun kecil yang dulu hampir terlupakan. Waktu berlalu pelan tapi pasti. Musim demi musim berganti di dusun kecil itu,
dan kehidupan berjalan dengan ritmenya yang damai. Taman Baca Harapan kini bukan lagi sekadar tempat anak-anak bermain sambil membaca. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan desa. Dari pagi hingga malam, suara tawa dan lembaran buku yang dibuka terdengar dari jendela kayu sekolah lama itu. Arif kini bukan lagi anak kecil yang dulu berjalan membawa keranjang roti dan telur untuk para lansia. Ia sudah beranjak remaja. Tubuhnya lebih tinggi, langkahnya lebih mantap, dan pikirannya lebih dewasa. Namun satu hal yang tak pernah berubah adalah hatinya yang lembut. Hati seorang anak yatim yang selalu ingin menolong, tak peduli seberapa berat hidupnya sendiri. Hari itu, matahari pagi menyinari desa dengan lembut. Arif duduk di beranda taman baca, sambil menata buku-buku yang baru saja datang dari kota. Beberapa donatur yang pernah mendengar kisahnya mulai rutin mengirimkan buku dan alat tulis. Ada yang mengirim buku cerita anak, ada juga buku tentang pertanian, kesehatan, bahkan keterampilan dasar seperti membuat kerajinan bambu. Wah, Arif, banyak sekali bukunya. Seru Dimas, salah satu anak yang sering belajar di taman baca itu. Arif tersenyum sambil menepuk kepala bocah itu. Iya Dimas, ini semua untuk kalian, supaya kalian bisa belajar banyak hal. Kalau mau jadi petani yang pintar, kalian juga harus tahu caranya menjaga tanah dan tanaman, bukan hanya menanam. Dimas mengangguk dengan mata berbinar. Anak-anak lain ikut membantu menata buku-buku di rak kayu yang mereka buat bersama. Sekolah lama itu kini tampak indah. Dindingnya penuh lukisan anak-anak, lantainya bersih, dan di halaman tumbuh pohon mangga yang rindang. Namun, di balik semua itu, Arif mulai menyadari sesuatu. Semakin banyak anak yang datang, semakin besar pula kebutuhan taman baca itu. Rak buku mulai penuh, bangku kurang, dan atap bocor di beberapa tempat. Ina tahu, ia tidak bisa mengandalkan bantuan dari kota terus-menerus. Dusun mereka harus bisa berdiri mandiri. Malam itu Arif duduk sendirian di depan taman baca sambil menatap langit. Bintang-bintang berkelip lembut dan suara jangkrik bersahutan. Ia memikirkan cara agar taman baca bisa terus berjalan tanpa bergantung pada sumbangan. Dalam keheningan itu, muncul sebuah ide sederhana, mendirikan kebun kecil belajar mandiri. Keesokan paginya, Arif mengumpulkan warga di balai desa. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya usul," katanya dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. "Bagaimana kalau kita membuat kebun kecil di belakang sekolah? Anak-anak bisa belajar bercocok tanam, dan hasilnya bisa dijual untuk membeli alat tulis dan memperbaiki taman baca." Semua orang saling pandang. Lalu Pak Agus, yang dulu hampir kehilangan rumah karena kebakaran kecil, berdiri. "Itu ide bagus, Arif. Kita punya lahan kosong di belakang sekolah yang sudah lama tidak digunakan. Kalau anak-anak belajar menanam di sana, mereka juga bisa belajar mandiri." Akhirnya semua setuju. Beberapa hari kemudian, warga bergotong royong membersihkan lahan di belakang sekolah. Tanah yang semula dipenuhi rumput liar kini mulai diolah. Mereka menanam sayur-sayuran seperti cabai, kangkung, bayam, dan tomat. Anak-anak membantu dengan gembira. Tangan mereka kotor oleh tanah. Tapi tawa mereka membuat hari-hari terasa ringan. Arif mengajarkan mereka apa yang ia pelajari dari buku pertanian. Cara menyiram yang benar, waktu terbaik menanam, dan cara menjaga tanah agar tetap subur. Ia bahkan mengajak Mbah Saman yang dulu sakit, kini sudah pulih, untuk memberi petunjuk tentang pertanian tradisional. Kalau menanam itu harus dengan hati. "Nak," kata Mbah Saman sambil menancapkan bibit cabai, "sama seperti kau menolong orang. Tanah juga bisa merasakan kasih sayang. Kebun itu tumbuh perlahan tapi pasti. Hasil panen pertama mereka dijual di pasar desa. Tak banyak uang yang didapat, tapi cukup untuk membeli beberapa buku baru dan memperbaiki atap yang bocor. Anak-anak belajar bahwa hasil kerja keras, sekecil apapun, bisa membawa perubahan besar." Namun tantangan datang ketika musim kemarau tiba. Tanah mulai kering, dan tanaman mereka layu. Sumur di belakang sekolah mulai surut. Anak-anak tampak sedih, dan Arif sendiri merasa cemas. Ia berjalan setiap hari mencari sumber air lain, tapi tidak menemukan apa-apa. Hingga suatu sore, ketika ia membantu Bu Siti di dapur, Bu Siti berkata, "Dulu, waktu kecil, ayahku bilang ada sumber air tua di balik kebun bambu sebelah timur. Mungkin sekarang sudah tertutup rumput, tapi siapa tahu masih ada airnya." Malam itu juga, Arif pergi ke sana bersama beberapa anak muda. Mereka membawa cangkul dan lampu. Setelah menggali cukup dalam, benar saja, air mulai keluar perlahan dari tanah. Air itu jernih dan dingin. Arif berlutut dan membasuh wajahnya dengan air itu, hatinya terasa lega.
Keesokan paginya, warga desa datang dan membantu membuat saluran kecil dari sumber air itu menuju kebun. Kini tanaman mereka kembali segar, dan kebun belajar mandiri itu tumbuh subur lagi. Dari situ, Arif belajar satu hal penting, bahwa setiap kesulitan pasti punya jalan keluar jika dikerjakan dengan kebersamaan. Beberapa bulan kemudian, taman baca mereka menjadi contoh bagi desa-desa sekitar. Pemerintah kabupaten datang berkunjung, dan Arif diminta berbicara di depan banyak orang tentang programnya. Meski gugup, ia berdiri tegak di podium kecil itu dan berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak yatim dari dusun kecil ini. Tapi saya percaya, setiap anak punya cahaya di dalam dirinya. Kalau kita mau menjaga cahaya itu dengan kasih sayang dan ilmu, desa kita akan selalu terang, meski malam datang." Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang. Arif tidak menyangka suaranya bisa didengar sejauh itu. Tapi yang lebih membahagiakan baginya bukanlah pujian, melainkan perubahan nyata di desanya. Anak-anak yang dulu malu belajar kini rajin membaca. Orang tua yang dulu tidak bisa menulis kini bisa menandatangani surat sendiri. Dan para lansia yang dulu sering kesepian kini setiap sore datang ke taman baca untuk bercerita pada anak-anak. Suatu malam, setelah semua orang pulang, Arif duduk di beranda sekolah sambil memandangi kebun yang diterangi sinar bulan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga pisang. Ia membuka buku catatan lamanya dan menulis perlahan. "Kini aku tahu, menolong bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang menumbuhkan. Aku tidak bisa mengubah dunia, tapi aku bisa membuat sudut kecil di dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, dan mungkin itu sudah cukup." Ia menutup buku itu dan memandang ke langit. Di antara ribuan bintang yang bertaburan, ia merasa seolah melihat wajah ibunya tersenyum lembut, dan di sampingnya, Pak Karto, dengan sorot mata bangga. Arif menatap sekolah tua yang kini bersinar terang dengan cahaya lampu minyak di dalamnya. Di dinding depan tertulis sebuah kalimat hasil coretan tangan kecil Dimas. Tempat kecil, mimpi besar. Dan Arif tahu kisahnya belum berakhir. Ia masih akan terus berjalan di jalan panjang kehidupan, membawa cahaya yang dulu ia temukan di tengah kesepian. Kini, ia bukan lagi anak yatim yang menolong lansia. Ia adalah penjaga harapan, yang menyalakan api kecil di hati setiap orang yang percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, tak akan pernah padam. Tahun berganti, dan desa kecil tempat Arif tinggal kini berubah jauh dari dulu. Jalan tanah kini sudah diperkeras dengan batu, sawah-sawah tampak lebih hijau, dan di tengah-tengah desa berdiri bangunan sederhana dengan papan nama yang sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Taman Baca Harapan. Bangunan itu kini bukan lagi sekadar tempat membaca buku. Di sana, anak-anak belajar menulis, membuat kerajinan, bahkan mengenal teknologi lewat sumbangan beberapa laptop bekas dari donatur kota. Setiap sore, taman baca itu dipenuhi suara riuh anak-anak, tawa, dan semangat. Arif yang kini berusia 18 tahun berdiri di halaman taman baca, memandangi mereka dengan perasaan haru. Ia tak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupnya, yang dulu penuh kesepian dan kehilangan, bisa berubah menjadi kisah harapan bagi banyak orang. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Suatu hari, datanglah seorang tamu tak terduga ke desa itu. Ia seorang wanita muda bernama Nadia, utusan dari universitas di kota. Ia datang untuk melakukan penelitian tentang pendidikan nonformal di pedesaan. Begitu mendengar kisah tentang taman baca itu, Nadia langsung menemui Arif. "Jadi, kamu yang mendirikan tempat ini?" tanya Nadia dengan kagum. Menatap rak-rak penuh buku yang tertata rapi, Arif mengangguk pelan. "Saya hanya memulai, Kak. Tapi semua ini bisa berjalan karena bantuan warga. Kami bekerja bersama." Nadia tersenyum hangat. "Itu luar biasa. Tidak banyak anak muda yang mau kembali ke desa dan mengabdikan diri seperti ini. Aku ingin menuliskan kisahmu dalam laporan penelitianku." Arif sedikit tersipu, tapi ia setuju. Selama beberapa minggu, Nadia tinggal di desa itu. Ia membantu mengajar anak-anak menulis cerita pendek dan membuat kegiatan membaca puisi. Arif dan Nadia sering duduk bersama di sore hari, berbincang tentang mimpi-mimpi mereka. "Aku ingin semua anak desa bisa sekolah tinggi," kata Arif suatu sore. "Supaya mereka tahu, jadi orang desa bukan berarti tidak bisa bermimpi besar." Nadia menatapnya, matanya lembut. "Dan aku ingin membantu orang-orang seperti kamu, Arif, yang punya semangat, tapi sering tidak punya kesempatan. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Kata-kata itu membuat hati Arif bergetar. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar kagum,
tapi juga rasa nyaman dan percaya. Dalam diam, Arif mulai menyukai Nadia, meski ia tahu mungkin itu hanya mimpi kecil di hatinya. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Arif menerima kabar dari kota. Lembaga yang dulu mengadakan pelatihan literasi kembali menghubunginya. Mereka menawari Arif beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kuliah di jurusan pendidikan masyarakat. Berita itu membuat warga desa sangat bangga, tapi juga sedih. Karena itu berarti Arif harus meninggalkan desa untuk sementara waktu. Bu Siti, yang kini sudah seperti ibunya sendiri, memeluk Arif dengan mata berkaca-kaca. Kau harus pergi, Nak. Ini kesempatan besar. Kami semua akan menjaga taman baca ini. Kau tidak boleh takut meninggalkan kami, karena dimanapun kau berada, doa kami akan selalu menyertaimu. Arif tak bisa menahan air mata. Saya takut, Bu. Takut kalau saya pergi, taman baca ini akan sepi. Bu Siti tersenyum lembut. Tidak akan, Nak, kau sudah menyalakan api. Sekarang biarkan api itu menyala tanpa harus selalu kau jaga. Kau hanya perlu menambah cahaya di tempat lain. Keesokan harinya, seluruh warga mengantarkan Arif ke terminal desa. Anak-anak berlarian sambil membawa papan bertuliskan, "Selamat jalan, Kak Arif. Kembalilah dengan ilmu yang lebih banyak." Nadia juga datang, memberikan sebuah buku catatan kosong. "Isi buku ini dengan perjalananmu nanti," katanya. "Suatu hari aku ingin membaca kisah lanjutanmu." Arif menerimanya dengan senyum kecil. "Terima kasih, Kak Nadia. Aku janji akan kembali." Dengan hati berat, Arif melangkah naik ke bus, meninggalkan desa yang telah menjadi seluruh hidupnya. Di kaca jendela, ia melihat wajah-wajah yang tersenyum, melambaikan tangan penuh doa. Hari-hari di kota tidak mudah. Arif harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang jauh berbeda. Di kampus, banyak teman-teman yang heran mendengar ceritanya. Ada yang kagum, ada pula yang tak percaya bahwa seorang anak yatim dari desa bisa membangun taman baca sendiri. Namun Arif tidak mempedulikannya. Ia belajar dengan tekun, mengingat setiap nasihat Pak Karto, setiap doa Bu Siti, dan setiap tawa anak-anak di desa. Ia tahu perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang telah mempercayainya. Di sela-sela kesibukan kuliah, Arif sering menulis surat untuk warga desa. Ia menceritakan hal-hal baru yang ia pelajari, tentang sistem pendidikan, tentang cara mengembangkan taman baca, dan tentang pentingnya pendidikan karakter. Surat-surat itu dibacakan oleh Bu Siti setiap malam minggu di balai desa, dan warga selalu menanti dengan penuh semangat. Nadia juga masih sering menghubunginya. Ia mengirimkan kabar tentang kegiatan di desa, foto-foto anak-anak yang kini semakin banyak belajar, dan bahkan kabar bahwa kebun belajar mereka kini sudah menghasilkan lebih banyak panen. Setiap kali melihat foto-foto itu, Arif tersenyum. Hatinya seperti pulang, meski tubuhnya jauh. 2 tahun berlalu. Arif lulus dengan nilai terbaik dan kembali ke desa. Ketika ia turun dari bus, suasana desa sudah jauh lebih hidup. Jalanan lebih ramai, rumah-rumah dicat baru, dan di depan taman baca kini berdiri papan nama baru bertuliskan, Pusat Belajar Harapan Nusantara. Didirikan oleh Arif dan warga desa. Air mata Arif menetes tanpa bisa ditahan. Ia berjalan ke taman baca dan mendapati anak-anak sedang belajar dengan guru-guru muda. Sebagian dari mereka dulunya adalah murid kecil yang dulu Arif ajar. Bu Siti menyambutnya dengan pelukan erat. "Lihat, Nak. Taman baca kita kini bukan hanya milik desa ini, tapi jadi tempat belajar untuk desa-desa sekitar." Arif menatap bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa semua perjuangan, semua air mata, semua kerja keras, semuanya terbayar di detik itu. Di malam hari, warga mengadakan syukuran sederhana. Di tengah suasana hangat, Arif berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Saya belajar banyak di luar sana, tapi yang paling penting bukan tentang teori atau ilmu. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa banyak orang yang kita angkat bersama kita." Sorak tepuk tangan menggema. Di antara kerumunan, Nadia tersenyum, menatap Arif dengan bangga. Beberapa minggu kemudian, Arif membuka buku catatan kosong pemberian Nadia. Ia mulai menulis di halaman pertama. "Dulu aku adalah anak yatim yang hanya tahu kehilangan. Kini aku belajar bahwa kehilangan bisa menjadi jalan menuju cahaya. Aku tidak lagi mencari siapa yang bisa menolongku, karena kini tugasku adalah menjadi penolong bagi yang lain. Taman baca ini bukan akhir, tapi awal dari langkah yang lebih panjang.
langkah untuk membawa harapan ke lebih banyak tempat di negeri ini. Ia menutup buku itu dan meletakkannya di atas meja taman baca. Di luar, senja mulai turun, memantulkan warna keemasan di jendela. Anak-anak berlari di halaman, tawa mereka menggema. Arif menatap mereka dengan hati penuh syukur. Dalam pikirannya, ia tahu satu hal. Cahaya yang pernah ia nyalakan tidak akan pernah padam. Ia mungkin pernah kehilangan orang tuanya, tapi Tuhan telah menggantinya dengan keluarga yang lebih besar. Seluruh desa yang kini hidup dalam semangat dan harapan. Dan di bawah langit sore itu, Arif tersenyum, bukan lagi anak yatim yang kesepian, tapi seorang pemimpin muda, seorang pembawa cahaya, dan penjaga mimpi yang lahir dari kasih, perjuangan, dan iman. Selama masih ada satu orang yang mau belajar, dan satu hati yang mau memberi, maka harapan akan selalu hidup. Beberapa tahun telah berlalu sejak Arif kembali ke desanya. Desa kecil yang dulu sunyi dan tertinggal kini telah menjadi contoh bagi banyak daerah lain. Taman Baca Harapan yang dulu berdiri dari papan kayu bekas dan buku sumbangan kini sudah berubah menjadi bangunan permanen dengan ruang baca yang luas, halaman yang rindang, dan ruang belajar yang terang. Di depan pintu, terpampang tulisan besar, belajar, berbagi, dan berbuat baik. Warisan dari cahaya. Tulisan itu dibuat oleh anak-anak desa yang kini sudah tumbuh dewasa. Anak-anak yang dulu belajar membaca dari tangan Arif sendiri. Mereka kini menjadi pengajar, relawan, dan beberapa bahkan sudah melanjutkan kuliah berkat beasiswa dari hasil kerja sama Taman Baca dengan lembaga pendidikan di kota. Arif kini berusia 25 tahun, duduk di bangku kayu di beranda Taman Baca. Rambutnya sudah sedikit lebih panjang, wajahnya tampak dewasa, dan matanya memancarkan ketenangan yang matang, seperti seseorang yang telah melewati banyak badai, tapi tetap memelihara cahaya dalam dirinya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Di kejauhan, anak-anak berlarian sambil membawa buku cerita dan lembar gambar. Suara tawa mereka mengisi udara, membuat suasana sore terasa hangat dan hidup. Namun hari itu bukanlah hari biasa. Hari itu adalah ulang tahun ke-10 Taman Baca Harapan. Seluruh warga berkumpul di halaman. Di antara mereka, terlihat wajah-wajah yang dulu menemani perjuangan Arif. Bu Siti yang kini mulai menua, Mbah Saman yang duduk di kursi roda dengan senyum damai, dan Nadia yang kini menjadi pendamping hidup Arif. Acara dimulai dengan pembacaan doa, lalu beberapa anak tampil membacakan puisi dan cerita pendek yang mereka tulis sendiri. Arif duduk di bangku depan bersama warga lainnya, sesekali tersenyum bangga melihat generasi baru itu tampil penuh percaya diri. Ketika tiba gilirannya berbicara, Arif berdiri di depan mikrofon sederhana yang dihiasi bunga kertas buatan anak-anak. Ia menatap kerumunan yang penuh cinta itu. Orang-orang yang dulu menolongnya, yang ia tolong, dan yang kini menolong satu sama lain. 10 tahun lalu, kata Arif dengan suara yang tenang namun tegas, tempat ini hanyalah sekolah tua yang kosong. Tapi hari ini, tempat ini menjadi rumah bagi ribuan mimpi. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang menatapnya dengan haru. Dulu aku hanyalah anak yatim yang tak tahu harus kemana. Aku mencari kasih sayang, dan ternyata Tuhan memberikannya lewat kalian semua. Kalian mengajarkanku arti rumah, arti kebersamaan, dan arti memberi tanpa pamrih. Karena itu, Taman Baca ini bukan milikku. Ini milik kita semua. Tepuk tangan panjang menggema. Bu Siti meneteskan air mata, sementara Nadia menatap Arif dengan bangga dan mata yang berkaca-kaca. Arif melanjutkan. Hari ini aku ingin mengumumkan sesuatu. Mulai tahun ini kita akan membuka cabang Taman Baca Harapan di 2 desa tetangga. Ada banyak anak di luar sana yang masih belum punya kesempatan seperti kita. Aku ingin mereka juga punya tempat untuk belajar, untuk bermimpi, dan untuk percaya bahwa masa depan bisa berubah. Sorak-sorai warga meledak bahagia. Beberapa anak muda langsung berdiri menawarkan diri untuk ikut membantu. Semangat itu menular, dan Arif merasa dadanya dipenuhi kehangatan. Malamnya, setelah acara usai dan warga pulang, Arif duduk di bawah pohon mangga besar di halaman Taman Baca. Di pangkuannya, ada sebuah buku catatan lama, buku pemberian Nadia bertahun-tahun lalu, yang kini sudah penuh dengan tulisan tentang perjalanan hidupnya. Ia membuka halaman terakhir, menatap baris-baris yang ia tulis di masa-masa sulit dan masa-masa bahagia. Lalu, dengan pena hitam yang selalu ia bawa, ia menulis kembali. Hari ini, aku menyadari bahwa cahaya yang dulu kutemukan di tengah kegelapan bukanlah untukku sendiri. Cahaya itu untuk diteruskan, untuk setiap anak yang takut bermimpi,
untuk setiap orang tua yang hampir menyerah, dan untuk setiap hati yang pernah merasa sendiri. Kini aku tidak lagi berjalan sendiri. Aku berjalan bersama mereka yang percaya bahwa kebaikan bisa mengubah dunia sedikit demi sedikit. Ia menutup buku itu dengan lembut dan menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip seperti lampu kecil yang menari di atas taman baca. Ia teringat pada Pak Karto, gurunya yang pertama kali menyalakan semangat dalam dirinya. Dalam keheningan malam, seolah ia mendengar suara lembut sang guru berkata, "Kau sudah menyalakan banyak hati, Arif." Itulah arti sejati dari menjadi guru. Bukan membuat murid mengagumimu, tapi membuat mereka percaya pada diri mereka sendiri. Arif tersenyum dan perlahan memejamkan mata, menikmati hembusan angin yang membawa ketenangan. Beberapa tahun kemudian, taman baca itu benar-benar berkembang. Kini, sudah ada 5 cabang di desa-desa sekitar. Setiap cabang dikelola oleh anak-anak muda yang dulu tumbuh di bawah bimbingan Arif. Mereka menamakan gerakan itu Gerakan Cahaya Harapan. Di setiap taman baca, ada kutipan yang selalu tertulis di dinding. Dari tangan kecil yang belajar, lahirlah masa depan yang besar. Arif kini jarang tampil di depan publik. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya mengajar dan menulis buku-buku motivasi sederhana untuk anak-anak desa. Bukunya yang pertama berjudul Cahaya dari Desa. Diterbitkan oleh penerbit kota dan mendapat banyak pujian karena kisahnya yang menyentuh. Namun bagi Arif, penghargaan terbesar bukanlah itu. Melainkan ketika ia melihat anak-anak di seluruh negeri membaca buku itu dengan mata berbinar. Suatu sore, Arif berjalan di sepanjang jalan desa bersama Nadia dan anak kecil mereka yang baru berusia 5 tahun, bernama Raffi. Anak itu melompat-lompat kecil sambil bertanya polos, "Abi, kenapa Abi suka sekali sama buku?" Arif tersenyum dan menatap anaknya dengan penuh kasih. "Karena lewat buku, Abi bisa melihat dunia, Nak. Dulu, Abi tidak punya apa-apa, tapi buku membuat Abi punya mimpi. Dan karena mimpi itu, Abi bisa bertemu dengan banyak orang baik, termasuk ibu dan kamu." Raffi tersenyum malu, lalu berkata, "Kalau gitu, aku juga mau baca buku biar bisa bantu banyak orang seperti Abi." Nadia tertawa kecil menggenggam tangan Arif. "Lihat, perjuanganmu tidak sia-sia, Rif. Cahaya yang kamu nyalakan sudah sampai ke generasi berikutnya." Arif memandang ke langit sore yang berwarna jingga keemasan. Angin berhembus lembut, membawa suara tawa anak-anak dari taman baca di kejauhan. Hatinya terasa damai, benar-benar damai. Ia tahu perjalanan panjangnya dari anak yatim yang kesepian hingga menjadi pembawa harapan bukanlah kebetulan. Itu adalah jalan yang Tuhan pilihkan untuknya. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada langit. "Terima kasih Tuhan. Aku sudah menemukan rumahku, dan rumah itu adalah semua hati yang pernah aku sentuh." Matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Arif menggandeng tangan istrinya dan anaknya, berjalan pulang melewati jalan kecil yang diterangi cahaya senja. Dan di atas taman baca yang kini berdiri megah namun sederhana, papan nama besar itu bersinar dalam cahaya sore terakhir. Taman Baca Harapan, dari anak yatim untuk dunia. Dengan langkah pelan tapi pasti, Arif meninggalkan halaman itu, membawa kedamaian dalam hatinya. Ia tahu, perjuangannya mungkin sudah sampai di garis akhir, tapi cahaya yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam setiap buku, setiap senyum, dan setiap hati yang percaya pada kebaikan. Dan di sanalah kisahnya berakhir. Bukan dengan air mata, tapi dengan cahaya yang abadi. Cahaya yang lahir dari kesepian, tumbuh bersama kasih, dan kini menjadi warisan harapan untuk generasi selanjutnya